Om Swastiastu, Salam Rahayu, Sinareng Sinamian. Dumugi idedane semeton titiang, saudara-saudara titiang, ngemolihang kerahayuan dan kerahajengan, panjang umur, sehat walafiat, selalu di jalan Dharma. Kali ini banyak sekali saudara-saudaraku yang bertanya, kenapa orang yang menyakiti orang lain selalu sehat, selalu tertawa, dan lama mendapatkan hukuman dari Sang Maha Pencipta. Dan sebaliknya, orang yang disakiti selalu mengalami siksaan yang luar biasa dan lama sembuhnya. Sangat menarik. Kali ini pembahasan tentang seseorang yang menjalankan aji wegig selalu sehat, selalu tertawa, dan tidak mempunyai rasa kasihan. Begini, orang yang selalu menjalankan hal negatif, membikin seseorang sakit secara tiba-tiba, secara gaib, karena merekalah yang sebenarnya sakit hati. Kalau sakit hatinya, apapun dikasih obat tidak akan mempan, kecuali dirinya sendirilah yang mengobatinya, sehingga sadar akan diri sendiri, mempunyai rasa penyesalan, dan juga memohon maaf kepada Sang Maha Pencipta. Dan juga orang yang disakiti, suatu contoh, orangnya baik tetapi tetap disakiti, seperti tersiksa. Kenapa? Karena orang yang disakiti itu mempunyai karma yang harus dibayar, yang harus diterima ring jagat puniki, ring jagat nyata. Mengalami siksaan yang luar biasa. Begini salah, begitu salah, dicemooh, dihasut, dicaci, dimaki, dan disakiti. Kesana kemari, berobat, uang habis, sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, itulah yang kita sebut dengan neraka nyata. Bagi orang yang menyakiti, mereka santai, tersenyum, banyak teman yang sesuai dengan alirannya dia. Tertawa dia. Dihabisin dulu di jagat ini tertawanya. Puas, apalagi orang yang dituju sakit, kesana kemari, uang habis, tidak sembuh-sembuh. Dia semakin tertawa. Berlipat-lipat senangnya. Itulah namanya sorga nyata. Tetapi ada tetapinya ini. Di saat orang yang menjalankan aji wegig atau kiwe menyakiti orang lain, di saat hidup dia senang, setelah dia sudah meninggal, diambil oleh Sang Maha Pencipta.
Di sanalah mereka mengalami ujian neraka yang luar biasa. Kalau di Bali, setelah orang meninggal diaben. Kalau menurut saya ini orang yang menjalani aji wegik di saat dia hidup, setelah meninggal diaben, mungkin kalau 10 kali bisa diaben untuk menebus dosa-dosanya di masa hidupnya. Itu pun tidak diterima oleh Sang Maha Pencipta, tidak diterima oleh ide yang Betara Guru. Di sanalah mereka tidak mendapatkan tempat pada saat mereka sudah ke alam sana. Duluan dia memetik sorga duniawi. Setelah meninggallah dia mengalami neraka, siksaan, cobaan yang luar biasa yang menyakitkan. Bisa diumpamakan 10 kali lipat. Makanya janganlah berbuat begitu. Suatu saat setelah kita di alam sana, jika kita menjalankan hal-hal negatif untuk menyakiti orang lain, di alam sanalah kita disiksa. Walaupun dengan upacara mewah, pengabenan yang bagus, wah, itu pun belum tentu diterima oleh Sang Maha Pencipta. Mereka masih dihukum. Walaupun dengan upacara dan sarana yang lengkap, itu belum tentu, tidak jaminan. Mereka masih disiksa. Mau ke yang Betara Guru ditolak dia, lari. Mau ke mana itu ditolak. Kelang kabut ini nyawanya. Sampai dia habis menerima hukuman tersebut. Nah, itu loh. Bagi yang menjalankan aji wegik atau menyakiti orang lain. Dan sekarang bagi orang yang tersakiti. Bagi orang yang tersakiti selama hidupnya disakiti gini gitu, kesana kemari bingung. Itu pun pekeling dari yang Betara Guru. Apa kurangnya Anda? Apa kewajiban Anda yang belum Anda jalani? Bukan materi, bukan kekayaan. Begini, setiap hari Nuna Sice memohon doa kepada beliau, memohon ampunan. Karena apa? Selama 24 jam ini pasti kita mempunyai kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Di sanalah kita menghadap kepada beliau, memohon ampunan. Beliau akan senang. Dan juga kenapa di masa hidup kita selalu disakiti orang lain, di samping karma kita yang di jagat ini, karma masa lalu juga, untuk mengurangi karma Anda. Jika orang lain menyakiti Anda, otomatis karma Anda yang 2 diambil oleh 1, diterima oleh orang yang menyakiti. Jadi karma 1 ini ditambah ke orang yang menyakiti. Karma Anda akan berkurang lagi 1. Itulah pemurnian karma. Siapa bilang karma itu tidak bisa dibayar atau dikurangi? Ya begitu sistem kehidupan. Selama kita hidup di jagat ini, itulah suatu siksaan. Itulah suatu cobaan bagi kita hidup. Karena apa? Menjalankan dharma, menjalankan kebaikan,
itu tidak segampang memutarbalikkan telapak tangan. Setiap langkah, setiap kedipan mata, kita akan mengalami ujian-ujian tersebut. Jika kita pagah, jika kita sabar, itu akan lolos. Selama hidup kita ini seperti roda berputar, tetap kita mendapatkan ujian di kehidupan ini. Jika kita sabar akan hal ujian tersebut, itu sebagai poin-poin, pundi-pundi modal, bekal di kemudian hari, di saat kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Neraka dulu kita dapatkan di jagat ini. Nanti setelah sudah diambil oleh Sang Maha Pencipta, harus kita balik ke alam sana. Kita sudah membawa bekal kebaikan. Di sanalah akan ditimbang. Makanya ada penimbangan itu. Lebih besar poin-poin positif kita bawa ke alam sana, niscaya sorgalah yang kita dapatkan. Kalau dalam pepatah, jelek dulu kita dapat untuk mencari kebaikan ke depannya. Itu orang yang tersiksa, tersakiti. Kalau orang yang menyakiti, baik dulu dia dapatkan. Suatu saat baru dia akan merasakan jeleknya sendiri di mata beliau. Nah, disitulah perjalanan tentang kehidupan ini yang harus kita telaah lebih dalam. Melalui apa? Kesadaran diri sendiri. Kewajiban kita sebagai ciptaan beliau. Apa yang kita jalankan? Apa yang mesti harus kita lakukan? Hanya kepada beliaulah yang kita memohon. Astungkare. Semua akan berjalan dengan damai. Karena agama itu sudah mengajarkan untuk mencari kebaikan, untuk mencari dharma. Tujuan hidup ini adalah untuk mencari kedamaian yang suatu saat kita akan turunkan ke anak cucu. Poin-poin positif itu, sehingga apa? Anak cucu kita akan bahagia. Begitulah perjalanan antara yang jahat dan yang baik, dharma dan adharma. Itulah pemurtian dosa. Maka dari itu, bagi yang sakit jangan mengeluh. Tetaplah mohon kepada beliau. Kalau di Bali mempunyai rong telu, ide betara yang guru, lahir, hidup, mati, tetap kita di sana. Memohonlah kepada beliau. Entah kedamaian di hati, kesembuhan. Kalau sudah damai di hati, pasti akan sembuh. Semua adalah pemikiran. Semua kembali ke rasa. Jika rasa Anda jelek, rasa Anda jahat, itu adalah penyakit. Karena dari rasa timbulnya iri, dengki, dikelola oleh pikiran ini. Maka baik-baiklah membawa rasa. Dari rasa, jika baik mengarahkannya, baik pula yang akan diterima. Dan sebaliknya, jika menggunakan rasa melenceng, suatu saat pahalanya akan melenceng juga. Makanya janganlah membalas. Seberat apapun disakiti oleh orang lain,
kita hanya begini, memohon kepada beliau. Jangan kita dendam. Jangan kita mengumpat kembali. Karena apa? Maunya dosa Anda, karma Anda dikurangi, malah nambah. Nah, itu loh. Kenapa kita tidak boleh dendam kepada orang yang sudah menyakiti. Kalau bisa kita doakan, biar cepat dia sadar, biar cepat dia tahu jati dirinya, siapa dirinya sebenarnya. Biar tahu dia merasakan sakit. Jika orang lain disakiti, bagaimana orang lain? Dikembalikan lagi kepada diri sendiri. Jika dirinya sendiri disakiti, bagaimana? Apakah sakit? Apakah enak? Itu kali ini. Makanya poin yang pertama, tidak boleh kita dendam kepada orang lain. Kalau berkali-kali dia berbuat begitu, tidak sadar-sadar, kali ini saya membahas tentang pengiwu. Ada hubungannya. Itu pun ada etika atau kode etik. Saya sebagai penekun spiritual, penengen, membantu sesama, otomatis mereka yang pengiwu itu pasti marah. Seseorang yang datang minta bantuan dengan tujuan minta kesembuhan, saya pun memohon kepada beliau yang leluhur, hidup betara penembahan, betara siwa, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dikasihlah jalan untuk kesembuhan. Nah, setelah diambil sarana tersebut, sarana sakit itu, yang sakit itu kembali pulih sehat. Otomatis yang punya sarana jahat itu marah kepada saya. Bagaimana caranya? Kalau kita dendam, kalau kita balas, beliau akan marah. Karena beliau juga punya. Jika kita diamkan, kita merasa terancam. Inilah susahnya. Tidak gampang menjadi seperti begini. Banyak hal yang terjadi. Saya tidak hobi menjadi begini. Dibayar berapapun mau menjadi begini saya menolak. Mendingan saya kerja, mengeluarkan keringat sendiri untuk mencari sesuap nasi. Santai saya bisa siul-siul. Kalau begini, resiko besar sekali. Banyak musuh secara gaib. Bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan yang benci. Itulah resikonya. Tidak gampang. Karena apa? Menerima titah dari yang leluhur, yang diberikan sinar suci dari ide Sang Yang Widiwasa. Dilihat dari rekam jejak dari yang kompiang yang leluhur pendahulu kita. Jika kita tidak menerimanya, kita akan sakit. Jika kita menerimanya, banyak musuh. Inilah seperti buah simalakama. Dan juga seperti telur. Seperti telur ini. Diapit oleh dua batu. Mau ke sini retak, mau ke sini pecah. Inilah penuh kesabaran tingkat dewa. Tetap di jalan dharma. Tetap menjalankan ketulusan, keikhlasan, tidak menarget. Sangat susah di zaman modern ini. Jika itu tidak bisa, tidak kuat iman, berpikir negatif, bisa menjual sarana jahat. Demi apa? Lembaran-lembaran merah. Jauh dari tujuan beliau untuk keikhlasan diri. Jauh dari kata dharma. Melenceng dari rel-rel yang sudah diberikan atau sudah digariskan oleh yang leluhur
sebagai perpanjangan tangan beliau di jagat ini untuk membantu sesama. Itu pun sebuah karma baik. Karena apa? Kita hidup ini membawa dua karma. Karma masa lalu dan karma di jagat ini. Makanya, jika kita tidak berbuat baik, karma ini terus bertumpuk. Kapan habisnya? Turun lagi ke anak, kena lagi, turun lagi ke cucu, terus ini turun temurun, ini karma ini terus bertambah. Kalau kita tidak memperbaiki, walaupun ilmu agamanya yang sudah luar biasa, tidak jaminan masuk surga. Karena apa? Masuk surga adalah kedamaian. Kedamaian di hati. Dilandasi dengan tingkah laku yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik. 3 hal pedoman, modal utama. Jika ini tidak baik, melenceng. Belajar kita setebal apapun buku agama, jika tingkah laku kita melenceng, itu gak jaminan masuk surga. Itu hanya embel-embel saja. Agama itu mengajarkan hanya rel-rel tata cara kehidupan ini, mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai di luar aja putih, di dalamnya kotor, butek. Gitu loh. Ya maaf, ini sebagai pertiwimel, pembelajaran diri. Saya pun begitu dulu. Lambat laun setelah dipelajari, beginilah menjalankan dharma. Banyak musuh, banyak cemoohan, banyak ujian, dan lain sebagainya. Inilah neraka hidup yang sudah terlewati. Makanya saya bisa berbicara, bisa memberikan jawaban kepada saudara-saudaraku yang bertanya tentang kehidupan ini. Saya pun berbicara begini bukan karena amplop. Itu sudah titah dari kaki yang lingsir untuk memberikan wejangan-wejangan yang baik. Semoga bagi yang belum sadar semakin sadar, bagi yang sudah sadar semakin lagi sadar akan hal kehidupan ini. Kan percuma agama mengajarkan tatwamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Jika kita menyakiti orang lain, dibalikkan ke diri sendiri. Sakitkah kita? Itu ajaran agama. Berarti selama ini yang menyakiti itu melenceng, tidak mengenal ajaran tatwamasi. Ya kan? Begitu loh. Cukup sampai di situ pembahasan tentang karma. Karma baik dan karma buruk. Dumugi sinareng sami yeneng wenten keiwangan didang nasgeng rena sinampur. Hanya sebagai edukasi, pembelajaran diri tentang hal-hal kebaikan, kebajikan yang sudah diturunkan oleh pendahulu kita untuk menjalani hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan rasa. Terima kasih. Silakan tonton part 2 Bisama dari beliau Sang Maha Pencipta. Jika orang menyakiti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali yang terjadi pada saya, orang yang menyakiti ini akan mendapatkan bisama atau hukuman. Lewat apa? Perintah dari kaki yang lingsir. Saya akan
mengambil semua, baik ilmu, baik sabuk, sarana jahat saya habiskan. Kita tidak bisa membunuh. Itu bukan hak kita, bukan tugas kita. Ambillah yang melenceng, kembalikan kepada beliau biar dimusnahkan kelantaran ide betara penembahan Sugro Pekulun Ratu Biang dalam Durga. Perintah beliau. Kita habisin barang-barang jahat, dan semoga orang yang diambil ini sadar akan dirinya sendiri, kembali ke jalan baik, kembali tahu akan dirinya sendiri. Silakan tonton bagian kedua. Matur suksema.